Selamat pagi, apa kabar? Pada pagi hari ini kita akan membahas sedikit renungan dari firman Tuhan dari Mazmur 62 ayat 5 sampai yang ke-8. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, biar setiap renungan yang kami dengarkan pagi hari ini bisa memberkati kami, bisa menjadi bekal untuk sepanjang kehidupan kami hari ini maupun hari-hari ke depannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami materaikan renungan ini, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, judul renungan saya hari ini adalah jujur, di mana kita akan belajar bersama-sama di dalam tema doa selama bulan ini, bagaimana kita berdoa dengan jujur di hadapan Tuhan. Mari kita buka bersama-sama di dalam Mazmur 62 ayat 5 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Jadi dalam firman ini dikatakan di ayat yang terakhir ada sebuah kata yang sangat menarik, adalah curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Jadi secara jelas bahwa ketika kita berdoa sama Tuhan, kita harus mencurahkan seluruh isi hati kita kepadanya. Ayat firman ini dalam Mazmur 62 ini ditulis, dinyanyikan oleh Raja Daud, saudara-saudara. Di mana pada waktu itu Raja Daud sedang dalam keadaan dia dikejar-kejar oleh Absalom. Siapa itu Absalom? Absalom adalah anaknya Daud sendiri. Saudara dapat bayangkan pada waktu itu Daud tidak mengalami kudeta dari raja-raja yang lain. Tapi Daud mau diturunkan tahtanya, dia diserang oleh anaknya sendiri, yaitu adalah Absalom. Dan pada waktu Absalom mau mengejar Daud, Daud nggak diam di tatahnya, tapi dia pergi, dia kabur, saudara-saudara. Di dalam 2 Samuel 15 ayat 13 sampai 14 dikatakan bahwa lalu datanglah seseorang mengabarkan kepada Daud. Katanya, hati orang Israel telah condong kepada Absalom. Ayat 14, kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri. Sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Saudara dapat bayangkan dalam situasi seperti ini, Daud merasakan apa? Daud merasakan dikhianati oleh anaknya sendiri. Kemudian dia juga merasakan rasa takut yang luar biasa. Dan berbagai macam perasaan yang ada dalam hati Daud pada waktu itu. Sehingga dia harus berlari. Dan di tengah-tengah dia berlari dikatakan di ayat yang ke-30. Pada waktu Daud naik ke Bukit Zaitun. Kemudian di situ Daud berdoa, saudara. Dan dia berdoa seperti itu, curahkan segala isi hatimu kepada Allah. Jadi Daud berdoa, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan dengan hati yang jujur. Jadi bukan Daud datang kepada Tuhan dengan hati yang apa adanya, dengan hati yang lapang. Dia ketika Daud takut, dia bilang, Tuhan aku takut. Ketika aku sedih, aku sedih. Dia datang dengan apa adanya di hadapan Tuhan. Walaupun sesungguhnya firman Tuhan katakan dalam Matius 6 dikatakan bahwa segala sesuatu yang kamu minta, yang mau kamu minta aja, Tuhan sudah tahu. Jadi sebenarnya tanpa kita mengungkapkan isi hati kita pun sebenarnya Tuhan sudah tahu. Tapi apa? Kenapa tetap kita harus terbuka? Tetap kita harus jujur di hadapan Tuhan. Saudara bayangkan hubungan antara orang tua dan anak. Ketika seorang anak datang kepada orang tuanya nangis-nangis, merengek-rengek minta sesuatu, atau dia mungkin merasakan sedih, mungkin dia mengalami bully di sekolahnya dan lain sebagainya, kemudian dia datang kepada orang tuanya. Dia nangis-nangis, mama, papa, aku di sekolah dibully. Mama, papa, aku di sekolah gak boleh main sama
si temennya si A, si B, atau dan lain sebagainya, berbagai macam curahan hati yang dicurahkan oleh anaknya sendiri. Bagaimana perasaan orang tuanya? Mungkin sebenarnya orang tuanya sudah mendengar cerita itu dari orang lain. Mungkin gurunya di sekolah sudah bilang sama orang tuanya bahwa tadi di sekolah anak ini nangis mengalami hal-hal seperti ini. Tapi tetap sebagai orang tua, dia akan menunggu-nunggu untuk anaknya mau datang kepada dia untuk cerita, mencurahkan isi hatinya apa yang terjadi di sekolah sebelumnya. Demikian juga dengan Tuhan, saudara. Apa yang kita hadapi saat ini, Tuhan menunggu-nunggu tetap. Walaupun sebenarnya mungkin dia udah tahu kegalauan hati kita, apa yang dalam hati kita dia udah tahu. Dia menunggu-nunggu kapan anak saya akan datang kepadaku untuk mencurahkan isi hatinya, untuk berkata jujur kepadaku. Untuk berkata kalau kita lagi kosong, hati kita lagi kosong, kita baru kehilangan orang, kita datang sama Tuhan. Tuhan, I feel sad. Tuhan, aku sedih. Aku baru kehilangan si A. Tuhan, aku pusing dengan keadaan kondisi bisnis yang tidak menentu saat ini, PPKM lagi. Atau mungkin beberapa hari terakhir kita mendengar begitu banyak orang yang ditinggal. Atau mungkin sebagian dari saudara juga ditinggal oleh keluarga, teman dekat, atau lain sebagainya. Dan Tuhan menunggu-nunggu saudara kapan kita akan datang kepada Tuhan untuk mencurahkan isi hati kita. Mungkin seringkali kita datang kepada teman kita bilang bahwa saya sedih nih dan lain sebagainya. Kita lebih mengutamakan kita berbicara sama orang lain tanpa kita berbicara sama Tuhan. Tapi ketika kita sungguh dekat sama Tuhan, kita mencurahkan isi hati sama Tuhan, di situ bahkan Tuhan yang akan memberikan pemulihan, saudara. Saya pernah merasakan bahwa saya sedang dalam pergumulan, kemudian saya mencurahkan isi hati saya ke teman saya. Atau bahkan mungkin saya mencurahkan isi hati saya ke leader saya. Rasanya ke teman saya yang satu belum puas. Kemudian ke teman yang kedua belum puas rasanya. Udah dicurahkan isi hatinya. Dan sebenarnya sesungguhnya yang bisa memuaskan, yang sesungguhnya bisa memberikan pemulihan yang sempurna hanya Tuhan. Dimana Tuhan yang akan memberikan pemulihan pada waktu kita mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. Hal seperti ini juga dialami saudara oleh Hana. Hana adalah seorang wanita yang menunggu-nunggu akan diberi anak oleh Tuhan. Pada waktu itu Hana sudah menunggu sekian tahun, tapi Tuhan menutup buah kandungannya, dia belum mendapatkan anak. Dikatakan di dalam 1 Samuel 1 ayat 9, saya bacakan, pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepadanya. Dikatakan di ayat 12, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana yang berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Jadi saking Hana mencurahkan isi hatinya sampai tidak terkatakan, dia hanya berkata-kata dalam hati, sampai dikira sama Imam Eli bahwa dia sedang mabuk, saudara. Tapi sikap hati mencurahkan jujur di hadapan Tuhan ini sama prinsipnya ketika Daud mencurahkan hati juga di hadapan Tuhan. Dan demikian juga dengan kita, ketika kita datang sama Tuhan, kita jujur sejujur-jujurnya, terbuka seterbuka-terbukanya di hadapan Tuhan, tidak ada yang terselubung
di dalam hati kita. Baik itu dosa, kepedihan hati, kekosongan hati, kemarahan dan lain sebagainya, kita terbuka di hadapan Tuhan. Ilustrasinya seperti ini saudara, ketika seorang anak sakit, let's say mungkin nggak perlu anak, mungkin ada seorang yang sakit demam berdarah. Sudah dikatakan hasil laboratorium bahwa menunjukkan bahwa dia sakit demam berdarah. Dia mengeluarkan gejala-gejala sakit demam berdarah. Begitu gejala A, checklist, gejala B, checklist, demam dan lain sebagainya, checklist, semua gejalanya demam berdarah. Kemudian orang-orang sekitar bilang, wah ini mah orang demam berdarah. Tapi dia deny bahwa dia sakit demam berdarah. Dikatakan si A bahwa kamu demam berdarah, B katakan bahwa kamu demam berdarah, kamu harus ke dokter, C mengatakan bahwa kamu harus periksa, minum obat demam berdarah dan lain sebagainya. Tapi dia deny. Apa yang terjadi saudara sama orang tersebut? Kemungkinan besar keadaannya akan semakin memburuk. Bukan pemulihan, bukan kesembuhan yang dia dapatkan, tapi keadaannya semakin memburuk. Kenapa? Karena dia deny sama keadaannya sendiri. Begitu juga dengan keadaan jiwa kita saat ini. Jangan deny di hadapan Tuhan. Datang kepada dokter, segala dokter yang memberikan kita pemulihan. Dengan begitu, kita akan menerima pemulihan, saudara. Jujur di hadapan Tuhan. Sama seperti sebuah lagu yang ditulis oleh Pastor Sidney Mohede, rilis sekitar 2 tahun yang lalu. Judulnya Jujur. Dikatakan bahwa jujur kadang aku tak sanggup dengan apa keadaanku. Rasa-rasanya berat, setiap permasalahan bebanku sangat berat, di dalam lagu itu dikatakan. Tapi ada kalanya kita perlu datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur, yang terbuka sama Tuhan. Amin. Kemudian, apakah jujur dan mencurahkan hati saja cukup? Tentu saja jika kita menginginkan pemulihan, ada satu langkah lagi yang harus kita dapatkan. Dimana ketika kita sudah datang kepada Tuhan jujur mencurahkan isi hati, kemudian kita harus mendapatkan kebenaran. Kita harus mendapatkan firman. Apa yang Tuhan katakan melalui isi hati kita. Keadaan kita pada waktu itu. Pada waktu Hana mencurahkan isi hatinya, dia mendapatkan firman yang kemudian membangkitkan imannya. Saudara ingat, iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi jangan hanya sekedar curhat mencurahkan isi hati. Tapi kita setelah datang sama Tuhan, kita juga harus kembali datang dengan firman. Kita harus bangkit imannya di hadapan Tuhan dan kita mengalami pemulihan yang sempurna. 1 Samuel 1 ayat 17. Setelah Hana mencurahkan isi hatinya, Imam Eli berkata kepada Hana seperti ini. Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ketenangan sejati tidak terletak pada itu semua, tetapi pada kedekatan dengan Tuhan, sebab Tuhan adalah pemilik sesungguhnya dari kehidupan ini. Hana mendapatkan firman dari Imam Eli. Dia bilang, Imam Eli, pergi dengan selamat. Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta padanya. Dan singkat cerita kita tahu setahun kemudian Hana melahirkan Samuel yang kemudian dipakai Tuhan secara luar biasa menjadi Nabi Allah. Jadi ketika Hana datang mencurahkan isi hati, dia terbuka sama Tuhan, kemudian dia dapat firman. Ketika dia dapat firman, imannya bangkit, saudara. Ketika imannya bangkit, kemudian dia mendapatkan pemulihan dari Tuhan. Sama juga ketika Daud. Ketika Daud datang sama Tuhan, dia tidak hanya datang untuk curhat aja. Jika kita perhatikan kembali tadi di dalam Mazmur 62 ayat 5-8 yang tadi, Daud bilang bahwa curahkan isi hatiku seluruhnya di hadapan Tuhan. Tapi setiap kata demi kata yang Daud ucapkan penuh dengan iman, saudara. Itu kata-kata firman luar biasa yang Daud ucapkan. Dikatakan hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku di dalam doanya.
kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Kita loncat, Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi di samping Daud mencurahkan isi hatinya, dia juga mengucapkan kata-kata iman, kata-kata firman yang kemudian membangkitkan iman dia. Sampai luar biasa saudara, ketika Daud mengucapkan ini, tidak hanya pemulihan hati aja yang dia dapatkan, tapi dia bisa memandang Absalom, tetap mengasihi Absalom walaupun Absalom mengejar-ngejar dia, mau membunuh dia, mau mengkudeta dia, mau menurunkan tahtanya dia. Pada waktu Absalom mati, Daud tetap tersungkur di hadapan Tuhan. Dia menangis, kenapa anakku mati? Jadi Daud bisa memandang, melihat Absalom bagaimana Tuhan melihat seorang anak juga gitu. Walaupun tetap Absalom adalah anaknya Daud. Saya akan tutup dengan sebuah ayat firman Tuhan di dalam Yakobus 5 ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Apa? Doa yang lahir dari iman. Jadi setelah kita mencurahkan isi hati kita dapat firman, kita doa lagi dengan iman. Maka pemulihan, kesembuhan kita secara jiwa, jasmani, dan rohani akan kita dapatkan dalam Tuhan. Amin. Miliki kejujuran di hadapan Tuhan. Cari kebenaran firman yang membangkitkan iman kita. Maka kita akan mengalami pemulihan yang sejati. Jangan takut untuk terbuka sama Tuhan, saudara. Dia tidak akan judge kita, tapi dia akan memeluk kita. Tapi setelah itu cari kebenaran firman Tuhan, supaya iman kita bangkit. Maka pemulihan yang sejati akan kita dapatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat setiap firman yang dibagikan hari ini. Bagaimana kami belajar untuk mau jujur di hadapan Tuhan dengan situasi, hati, kondisi, segala sesuatu yang sedang kita alami saat ini. Tapi tidak berhenti di situ saja. Tuhan, berikan rema firman Tuhan, apa yang mau Tuhan katakan melalui kejadian yang sedang kami hadapi saat ini. Supaya ketika kami mendapatkan rema firman Tuhan, di situ iman kami bangkit dan kami bisa menjalani lagi kehidupan kami, melihat lagi, menggenapi setiap rancangan-rancangan yang sudah Tuhan tulis dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan, materaikan setiap firman ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin.